Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kita boleh bertemu kembali lagi di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu atas segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu jangan melupakan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada satupun kita yang punya sebuah niat untuk atau punya sebuah rancangan untuk melupakan Tuhan. Tetapi mari pagi hari ini kita harus menyadari bahwa kepada orang-orang Israel, Tuhan mengingatkan mereka supaya jangan sampai mereka melupakan Tuhan. Jadi dari firman Allah ini kita belajar bahwa ada kecenderungan di dalam hati daripada setiap manusia, termasuk juga orang-orang percaya, untuk bisa melupakan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah alarm, Tuhan memberikan sebuah peringatan kepada umat Israel supaya mereka jangan sampai melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Hal apa saja yang membuat kadangkala orang melupakan Tuhan? Yang pertama adalah keberhasilan atau kesuksesan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 12 disimpulkan bahwa keberhasilan, kemapanan membuat orang bisa lupa kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu sudah dia miliki. Segala sesuatu sudah dia punya. Bahkan karena berlimpah-limpah. Sehingga apa? Sehingga dia tidak lagi membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia lupa sama Tuhan yang sudah memberkatinya. Dia lupa sama Tuhan yang sudah memeliharanya. Dia lupa sama Tuhan yang sudah apa? Sudah melimpahkan berkat di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kepada umat Israel Tuhan mengingatkan jangan melupakan Tuhan di dalam hidup mereka. Yang kedua, apa yang membuat orang bisa melupakan Tuhan? Yang kedua, karena kesombongan. Di dalam ayat yang ke-12, di sana jangan engkau tinggi hati dan berkata dalam hatimu, semua ini karena apa? Kekuatan tanganku, aku memperoleh semuanya. Tuhan mengingatkan supaya apa? Umat Tuhan jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan merasa bahwa apa yang dia miliki adalah karena usahanya, karena kekuatannya. Tuhan menyampaikan kepada umat Israel bahwa apa? Kalau engkau berhasil, kalau engkau punya semuanya, itu karena Tuhan yang menganugerahkan kekuatan kepadamu. Tuhan yang menganugerahkan kesehatan kepadamu. Tuhan yang menganugerahkan kemampuan kepadamu. Sehingga engkau boleh bekerja.
dan engkau boleh memperoleh apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi angan-anganmu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi pengharapan. Bahkan semua hasil yang engkau miliki, karena Tuhan yang menganugerahkan kekuatan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita menjadi tinggi hati. Jangan sampai kita menjadi sombong. Merasa kita hebat, merasa kita mampu, merasa kita kuat. Kita sombong karena kita merasa semua yang kita miliki karena kita, bukan lagi Tuhan. Mari kita menyadari bahwa segala yang ada pada kita itu adalah pemberian Tuhan. Segala yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Segala yang ada pada kita adalah apa? Karena Tuhan mau menyatakan janjinya kepada saudara dan saya. Dia mau menggenapi janjinya kepada saudara dan saya, sehingga dia memberkati saudara dan saya. Yang ketiga, apa yang bisa membuat orang melupakan Tuhan? Yang ketiga, karena persoalan, karena masalah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, seringkali masalah, seringkali persoalan, seringkali kesulitan, kesukaran membuat orang melupakan Tuhan. Karena apa? Karena mungkin dia belum menerima jawaban daripada doa-doanya. Dia belum menerima pertolongan daripada Tuhan. Sehingga apa? Dengan keadaan itu membuat dia mulai meragukan Tuhan dan dia mulai melupakan Tuhan. Tuhan ingin, Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, di saat kita diberkati, jangan lupa sama Tuhan. Di saat kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, jangan lupa sama Tuhan. Di saat mungkin kita sedang ada dalam pergumulan, dalam masalah, jangan melupakan Tuhan. Karena kita percaya, kita yakin bahwa dalam segala keadaan apapun di dalam hidup kita, semua ada di dalam kendali Tuhan, semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Baik di saat senang, di saat susah, di saat diberkati, di saat belum diberkati. Semua itu ada di dalam rancangan Tuhan, ada di dalam kehendak Tuhan untuk membawa saudara dan saya untuk semakin kita dekat dengan Tuhan. Kita diberkati supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita mungkin dalam keadaan bergumul hari-hari ini, supaya kita dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya jawaban, hanya Tuhan satu-satunya pertolongan di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami supaya kami tidak melupakan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam keadaan sukses dan berhasil, ketika kami ada di tengah-tengah keadaan yang sukar dan sulit, kami tidak melupakan Engkau di dalam hidup ini. Berkati hidup kami sepanjang hari ini, pimpin dan sertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami mau melangkah bersama Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.